Angko Emran. Kita akan langsung menyambut the one and only Amel Carla. Selamat sore Amel. Oh my god. Ya ampun, kamu udah gede banget ya sayang. Ya ampun. Lo kesannya Amel tuh dulu bocah. Beda umurnya jauh banget loh sekarang. Berapa Amel sekarang? Baru Aku ulang tahun 19. Ya mau Hampir 10 10 tahun. tahun, mohon maaf, jauh. Iya, kalau gue kan gak nyampe. Oh gitu. Iya, cuma 5 tahun doang Kita kayak makanya. masih bisa dalam satu kelas yang sama gitu. Iya, kelas Zumba kayaknya ya. Bukan kelas sekolah, kalau kelas sekolah jadi mah instrukturnya. jauh. Instrukturnya karena Amel ini juga lumayan suka olahraga. Amel apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Kristi sama Kak Vero apa kabar? Baik dong, alhamdulillah nih. Terus selalu Apalagi ceria, Bebsku. ketemu artis cilik idola gue juga nih salah satunya. Mana coba kalau misalnya lo Aduh. idola, coba kalau lo bilang dia idola, tunjukin dong kalau lo tahu banget gimana gayanya Amel. Gue paling gemes banget waktu dia jadi itu sih. Apa? Yang ada di sitkom Suami-Suami Takut Istri. Itu tergemes, walaupun tuh katanya sih orang taunya itu debut pertama kamu. Padahal itu bukan debut pertama kamu kan. Bener. Emang itu kayak debut pertamanya- sinetron keberapa gitu lah. Coba, debut pertamanya tuh di mana Mel? Ini yang mau jawab Amel apa Vera? Ya masa nih? gue emang gue humasnya, emang manajernya. Apakah mau pulang nggak Nggak terlalu kedengeran. kedengeran? Emang debut kamu tuh sebelum kamu mendapatkan sinetron yang lumayan boom banget si Suami-Suami Takut Istri tuh apa aja? Berapa tuh Mel? Berapa sinetron kah atau Dulu apa? tuh udah lumayan banyak Kak. Jadi aku tuh di Oh, Suami-Suami oke. Takut Istri umur 6 tahun kan. Nah, Oke. tapi aku mulai pertama kali di sinetron tuh umur 4 tahun setengah, mau 5 tahun Wow. lah gitu. Jadi selama 1 balita tahun berprestasi. sebelum umur 6 itu tuh udah kayak lumayan lah ada sekitar 12 sinetron action, tapi bukan kayak peran utama gitu loh. Jadi Oh. maksudnya yang cini-cini aja gitu. Masih jadi Tapi sekuter dulu ya Mel aku- ya? Kenapa? Masih jadi sekuter, selebritis kurang terkenal. Ya kan? Oh iya benar. Bener. Atau kayak alhamdulillah dapet dialog, kalau nggak dapet dialog juga nggak apa-apa gitu. Jadi Ya, kayak makanya dapet yang penting honor ya, masuk TV, Mel. Bu, ya kan gitu. Terus. Dulu aku dapet peran pertama kali tuh jadi kayak anak di panti asuhan gitu. Kita berperan sama kayak 30 anak. Jadi ya udah dapet dialognya kalau dapat aja gitu. Habis itu aku pindah ke sinetron lain lagi sama Bunda Inneke Koesherawati waktu itu. Habis itu pindah lagi masuk ke kayak bukan FTV sih, apa sih ya Kak namanya? Iya, seri-serian FTV, Series tapi ya. versi anak-anak kayak gitulah. Terus baru deh masuk ke Suami-Suami Takut Istri. Wih, perjalanan panjang ya sis Perjalanan ya. panjang. Benar. tiba-tiba. Tapi mau tahu fun fact nggak? Mau. Apa? Peran pertama kali yang Amel dapetin adalah peran jadi ayam. Jadi ayam tuh ngapain? Jadi ayam. Jadi bener-bener aku umur kayak berapa ya? Mungkin 3 atau 4 tahun gitu kali ya. Jadi ini pas jadi beneran yang namanya figuran tuh sebelum masuk ke sinetron. Amel nunggu dari jam 9 pagi, di take jam 3 paginya Bu. Gitu. Terus Buset. kerjanya cuma gini. Ini Amel nih ya ceritanya nih ya. Anakku, cut. Terus ayam, Bu, gitu jadi ayam. Ya ampun Mel, Gitu kita dong, turut berbahagia atas kesuksesan kamu sekarang ya. Dan kita Ya turut nggak apa-apa, makasih. turut menghargai perjuangan itu loh. Salut. Yang orang-orang nggak tahu, kayaknya kan orang si Amel mah cuma dibang ini doang goyang-goyangin poni. Padahal mah dulu sebelum dapat peran goyang-goyangin poni udah 12 sinetron dulu. Mana itu udah ilmunya berjam-jam berjam-jam. dulu, jadi ayam dulu ya kan ya. Tapi Mel, selain kita mengucapin selamat buat kesuksesan kamu sekarang, kita berdua juga mengucapin 1, 2, 3, happy birthday Amel, happy birthday Amel, happy birthday, happy birthday Amel, happy birthday Amel Carla. Terima kasih, Kak. Exactly-nya Oh, sih God. happy belated birthday ya. benar. Kemarin ini Amel merayakan pertambahan usia ke 19 tahunnya dengan menggoes sepeda 14 km. Pertanyaannya kenapa nggak 19 km, Iya, Mel? kenapa nggak 19? Kenapa 14, Mel? Kenapa? Nih, ini ada artikel nih. Bener sih. Oh, Tuh. Kita sama Carla rayakan dengan goes sepeda 14 km. Jadi Kenapa? begini Bu, Baik, saya baik. kan pakai kayak alat pentrek sepeda gitu kan. Iya. Kayaknya salah alatnya sih. Soalnya udah 30 km. Hah? Nggak, Iya. enggak. Soalnya
jalurnya kan baru pertama kali tuh aku lurus-lurus doang, tapi ternyata tanjakan turunannya banyak. Jadi 14 kilo kerasanya kayak 30 kilo, sakit soalnya kaki gitu. Tapi nggak apa-apa, very fun kok. Soalnya lagi hobi sepedaan. Itu idenya siapa tuh kamu sepedaan? Kan biasanya orang mikir ya mager-mageran kayak me time, kayak ini kamu malah milih buat gue sepeda gitu capek-capek. Bener, soalnya kalau mau me time atau mau kayak kuku segala macem gitu kan, soalnya udah minggu lalu ya, jadi aku kayak jadi nih ulang tahun ngapain ya, tuh juga kayak nggak bisa bikin party atau kayak nggak bisa makan lah sama teman-teman gitu, karena kan baru new normal guys, maksudnya baru peralihan, belum bener banget gitu, jadi ya udah deh aman-aman aja karena sekarang Amel lagi rajin olahraga juga, dan emang niatnya tuh tadi awalnya adalah kita paginya mau ke Bogor untuk goes pas pulang atau goes di Bogor, ternyata bangunnya kesiangan. Jadi akhirnya kayak gitu ya. Tapi kamu emang udah hobi sepedaan dari sebelum pandemi ini atau kayak ini mulai banyak yang suka sepedaan, kamu beli sepeda baru lagi? Kamu tim apa nih? Tim sepeda lipat apa sepeda ini? Sepeda biasa? Road bike. Anjay. Aku sepeda ontel. Enggak, aku sepeda lipat. Berat ya. Sepeda lipat, jadi gini, Amel tuh sebenarnya udah lumayan suka sepedahan kan. Kalau kakak tahu dulu aku punya cerita lagu gitu, jadi sering ke gue tapi udah terkenal udah nggak apa-apa, santai aja. Apa namanya udah lama banget nggak main sepeda. Akhirnya kemarin nyoba lagi karena dari kantor manajemen tuh diajakin, ada kayak Kak Yusuf Mardika, terus ada Salsa, ada Aldi gitu-gitu kemarin. Pada sepedaan, terus kayak Mel ayo ikut sepedaan, tapi sepeda saya udah kayak karatan gitu kan, jadi dia udah beli lagi sepeda baru. Terus akhirnya aku suka sendiri gitu. Jadi emang suka ya Mel. Tapi Mel, kita tuh takjub banget loh melihat sekarang seorang Amel yang bertumbuh dewasa. Terus juga tadi Amel sempat bilang kan bahwa memulai karir dari 4,5 tahun, which is sekarang 19 kurang 4,5, hampir 15 tahun loh Mel, kamu tuh berkarir di dunia entertainment gitu kan. Terus gimana perasaan kamu Mel selama 15 tahun ini Mel? Ada capeknya nggak sih? Ada bosennya nggak? Enggak, jujur Amel suka banget sih, karena kayak ya pasti semua hal yang kita lakuin tuh ada suka dan dukanya kan gitu. Tapi karena memang jatuhnya kayak narsis aja bu dari bayi gitu. Kayak kalau brodol, bukan kalau bayi lain kan nangis, kalau saya kamera mana kamera gitu, saya butuh kamera. Nah, aku enggak sih, karena mungkin emang udah hobi juga kan, dan alhamdulillahnya hobi yang bisa menghasilkan, jadi ya kenapa harus stop. Tapi memang suka duka tuh pasti ada. Jadi paling dukanya dulu pas masih kecil kerjanya suka dicubitin, terus ya gitu-gitu doang sih. Iya, dari dulu ya cuman gak suka kalau dicubitin aja. Itu biar nangis atau biar apa itu? Apa gemes banget ya? Saya gemes banget karena dulu tuh nih kalau lo nggak tahu ya, kalau Insert-Netizen agak-agak lupa gimana mukanya Amel waktu kecil. Ini dia nih yang udah diposting juga nih. Mantep banget kan? Ini kamu posting di Hari Anak Indonesia Hari ya kan? Anak Indonesia. Tapi gue malah penasaran, judul lagu lo tuh apa waktu kemarin yang lo bilang, tadi lo bilang kalau lo suka sepeda. Nah kita nih pengen ngelihat gimana Amel pas sepedaan. Selain foto-foto ini kita juga ada foto-foto lainnya. Yuk coba kita lihat yuk, mana foto-fotonya Amel. Silakan dikeluarin. Ini sepedanya. Keren banget loh ini. London Taxi. Ini mahal loh ini sepedanya, Say. Ini ada di counternya nih di mall-mall nih, gue sering lihat nih. Yang kecil aja berapa juta gitu. Ini harganya berapa sih Mel? Penasaran ya Mel? Itu sebenarnya sepeda endorse punya teman saya. Itu sebenarnya sepeda endorse, saya nggak tahu. Tapi itu keperluan. Memang buat itu agak iklan bu sebenarnya. Jadi ceritanya adalah itu baru 3 hari yang laluan deh kayaknya. Aku goes dari rumah ke rumah sakit di daerah Pondok Indah. Nah terus goes abis itu ternyata ada foto. Ya udah karena kantorku dekat daerah Pondok Indah juga. Ya udah akhirnya pakai sepeda yang ada di kantor aja karena sepedaku di mobil gitu. Itu sepeda temanku tapi memang London Taxi agak mahal. Kebetulan sepeda saya bukan London Taxi. Oh iya. Tapi kalau misalnya kamu punya pilihan gitu Mel, kalau London Taxi kan emang udah puluhan juta nggak sih dia?
Ada Enggak, beberapa, oh pakai enggak ya? masih Belasan? 5-8. Oh masih di bawah 10 malah ya. Nah Oh, kalau misalnya lo punya kesempatan gitu, lo rela nggak mengeluarkan uang yang cukup banyak bahkan untuk sebuah brand yang depannya B gitu kan, itu udah puluhan juta kan. Lo seorang Amel, Berondong kan Bu maksudnya? beda Berondong. Bu yang itu Bu. Iya. Amel Carla rela nggak merogoh kocek sampai puluhan juta untuk membeli sebuah sepeda yang lo juga hobi? Hmm. Sama aja sih, jadi halnya tuh kayak ya ciwi-ciwi pasti tahu dong Kak, kita kayak suka beli tas segala macem gitu kan. Iya. Yes. Nah for boys sepeda, jam tangan kayak gitu tuh it's the same thing, dan menurut Amel untuk harga yang dibayarkan, tapi jangan belinya sekarang ya, soalnya harga lagi naik banget, kayak nggak make sense. Untuk harga yang Oke. dibayarkan memang berapa harganya mungkin 30-40 juta tuh sebenarnya masih normal karena memang sepedanya kualitasnya bagus dan ringan gitu. Sepeda yang aku pakai 14 kilo, sedangkan si Brondong itu berarti cuma 10 kilo, itu kan memang lumayan lebih oke dong gitu. Tapi untuk sekarang kalau kita beli agak nanti dulu gitu. Cuma aku ya berterima bener-bener apa? nyaman banget sih sama sepeda aku yang sekarang. Ih, suka banget loh. Tapi aku berterima kasih juga ya untuk tim kreatif karena hari ini tidak Rian Ibram ya host ya. Aku kebayang bagaimana sombongnya dia kalau misalnya ngebahas sepeda. Iya, dia tim road bike. Iya, dia. sepedanya Rian itu ya si Brondong itu. Dia ke London kemana-mana. Itu pakai sepeda itu bener-bener memang ringan banget. Makanya harganya tidak ringan ya. Harga nggak Bu, sepeda ringan harganya itu agak kayak nangis gitu. Iya, kan. makanya. Cicilannya udah Sepedanya kayak ringan, harganya nggak ringan gitu kan. Ngomongin seputar ringan nih. kamu katanya lagi ini ya, lagi merubah dietary kamu gitu. Pengen menurunkan berat badan atau gimana nih? Emang sih kita perhatiin nih ya kalau dari foto-foto kamu tuh semakin tirus ya kan? Nah, boleh tahu gak sih dietary kamu sekarang lagi seperti apa? Kemarin tuh agak hancur banget pas lagi ulang tahun sih. Alhamdulillah banget banyak rezeki dapet kue. Kue gitu. pasti Mungkin betul. dicicipin Bu. Betul. Ya kan, dapet kue segede gini ya awak cicipin lah itu setengahnya kan. Kirim sini lah kalau kamu gendut. Gitu. Jadi agak ngaco. Cuman sekarang aku tuh udah nggak diet banget sih. Cuman paling rada jaga kalori apa yang dimakan gitu-gitu. Cuman ya paling penting emang jaga gula karena gula agak berat ya Bu ya kalau bikin Naik sepedanya tuh harus gitu. dikali 2 gitu ya. Kayak makan brownies sedikit itu udah 100 kalori udah 15 menit tuh naik sepeda ya kan? Bener. Jadi kalau aku sendiri sih paling sekarang cuma udah nggak makan nasi kecuali nasi goreng buatan ibu dan sushi. itu pengecualian nice. gitu. Terus apa ya? Ya kalau dietnya tuh pas tahun lalu sih emang lagi gencer-gencernya diet gitu karena sempet kayak berat badannya naiknya parah banget gitu. Cuman sekarang udah santai banget. Nah ini yang aku pengen tanya dulu kan memang pada saat mungkin di early 15-an aku ngeliat Amel tuh lumayan cabi banget deh kayak memang aku nggak ngerti ya umurnya berapa tapi kayak beberapa tahun yang lalu tuh Amel tuh memang masih masih aura-aura anak kecil yang cabi. Terus lately 2-3 tahun sekarang ini kayak wow sudah bertumbuh menjadi gadis remaja yang tirus gitu. Prosesnya tuh gimana Mel dan kamu tuh lost berapa kilogram sih dari program dietnya Amel? Dari dietku tahun lalu, aku sekitar kayak 8 kiloan sih sebenarnya. Dan purely itu bukan karena kayak, gue harus diet nih biar kurus, biar cantik, biar kayak, diterima di masyarakat gitu kan. Enggak sama sekali. Karena kemarin pas kelas 3 SMA kan, kerjaannya Amel adalah sekolah les. Nah, tapi dari jalan antara sekolah dan les tuh ada mall Bu di daerah Cilandak. Kerjaan saya beli kopi karamel, kan nggak lucu gitu loh. Jadi beratku naik sampai dari 58, harusnya normalnya biasanya aku 56-an gitu, 58 ke 62 gitu. Dan kayak di berat 62 tuh aku udah jadi naik tangga capek. Yes, udah ngos-ngosan banget ya. Bener gitu. Terus akhirnya udah selesai UN segala macem, alhamdulillah udah keterima di UI. Ya udah karena gabut 4 bulan akhirnya aku rajin olahraga terus Muay Thai, yoga. Nah, akhirnya ke dokter gizi. Akhirnya ya udah deh tapi emang gak langsung kayak dalam 3 bulan gitu turun 8 kilo, enggak, bener-bener yang santai banget sekitar 6 bulanan lebih lah kurang lebih gitu. Terus Januari kemarin paling kurus deh 53. Wih, jadi aku kayak nice. wow, juara. Nah kita sekarang mau lihat
susah. Nah, kita mau lihat bagaimana foto-foto Amel ya. Ini Kita akan ada foto melihat transformasi. Wow, akunya agak tacap Wow. dulu ya, Kak. Boleh dong diceritain nih cerita dari ini nih umur Ini berapa? transformasinya jahat banget sih. Hello, itu kan masih kecil banget, masih cabai banget dianya. Sekarang udah terus banget loh. Silakan Ibu Amel mungkin mau menanggapi foto-foto ini. Oh, tapi iya sih kayak kemarin juga aku lihat di headline pada pakai fotonya semacam itu kan kayak it does not justify anything sih soalnya kan pas masih kecil banget ya sih Masih aku bulut-bulutnya banget. dan ya namanya anak kecil emang peduli gitu dikatain gendut enggak kan Bu, yang penting makan coklat, makan gorengan gitu. Ini fotonya cuma Penting satu sehat apa kalau ada lagi nih fotonya nih? Ada satu lagi. Coba Satu kita lihat lagi. foto yang berikutnya. Jeng Oh. jeng. Tapi kita bisa lihat ya kalau misalnya dari struktur wajah sih emang gak ada yang berubah ya. Tetap Bener. kayak ini tuh Amel Carla yang dulu gitu. Cuman Bedanya cuma poninya doang. puberty aja hits you gitu. Tapi not hits you really hard karena ada orang yang berubah banget. Kalau ini enggak, kecilnya emang lucu Yes. dan emang udah cantik, terus gedenya ya emang bertumbuh dewasa aja gitu. Kalau kata ibu, enggak sih, enggak kata ibu aku, tapi kayak dulu lucu, imut-imut gitu, sekarang amit-amit. Ya, enggak dong. Kan tetap sekarang cantik-cantik ya. Posenya lihat Amin, dong, amin. memperlihatkan rahang tuh. Oh itu kayak, Gimana? nggak salah Bu, terlalu chin Coba, up, coba. jadi kayak nggak ada dagunya gitu. Ibu-ibu coba recreate pose itu bisa, Bu? Bisa, Bu? Ya, coba. Nggak Sekarang bisa. kita Itu tantang fotonya Amel. kan kayak, Oh, pose baju merah, Mel. 1, 2, 3. Jeng jeng. Pose baju putih. Jeng jeng. Oh, Ini beda. pose andalan, pose poni. panjang banget. Tapi gila sih, itu emang trademarknya Amel banget sih, anak kecil, ponian, yang paling lucu ya udah nggak ada lain Amel Carla gitu kan ya. Tapi Mel, gue pengen nanya deh, sebagai seorang wanita kan sekarang banyak banget nih isu-isu orang tuh insecure, terus juga melakukan diet karena memang ingin terlihat baik. Itu adalah alasan yang pertama. Ingin sehatnya tuh alasan yang keberapa. Nah, Amel sendiri pada saat melakukan proses diet itu apa sih Mel motivasi terberat lo? Kalau boleh jujur nih, mungkin Amel sama Iya, seperti iya. cewek-cewek atau mungkin memang lo motivasi awalnya memang udah gue pengen sehat atau gimana Mel? Aku tuh jujur emang pengen sehat banget, karena pas beratku 62 tuh bahkan udah deket ke berat ibu gitu kan. Terus aku Wow. kayak, kayaknya nggak sehat deh, soalnya turun tangga, naik tangga dari rumah, terus turun tangga naik tangga di tempat les aja tuh udah ngos-ngosan banget. Abis itu juga dietnya tuh udah nggak jelas, tiap hari minum ya tadi caramel macchiato segala macem gitu-gitu kan. Dan emang tujuannya adalah untuk menyehatkan diri dan menyehatkan diri gitu, karena ya tadi udah nggak enak soalnya badannya udah kerasa kayak berat gitu. Terus akhirnya aku malah pertamanya tuh nyoba langganan Muay Thai dulu gitu. Muay Thai, jadi emang awalnya bukan diet tapi olahraga dulu gitu, karena biar sehat, biar kebiasa lah badannya sama kayak capek naik turun tangga, terus juga biar nggak gampang ngos-ngosan gitu. Nah terus ternyata kalau berat kita turun pun karena gini, aku ngerasain olahraga tuh beratnya nggak langsung kayak turun berat gitu kan, kecuali memang dietnya dijaga. Nah tapi aku ngerasa kayak tangan jadi kuat, ada otot segala macem, jadi strong banget tuh gitu. Terus mungkin kalau misalnya ada baiknya kalau di paha, di perut gitu lemaknya agak berkurang. Terus akhirnya aku ke dokter gizi nanya aja deh gimana cara ngurangin lemak tuh. Terus Akhirnya gimana? dia kasih diet. Share dong kamu, jadi pola makan kamu tuh seperti apa dan apakah itu kayak kamu beli atau kamu akhirnya bikin sendiri? Share dong, kali aja kan kita bisa ngikutin ya. Betul. Bener, kebetulan karena ibu tuh di rumah juga kan, ibu rumah tangga, terus ibu Amel sama kakaknya Amel tuh memang kayak kalau kita diet bertiga harus diet gitu kan, karena cewek-cewek di rumah ada 3 gitu. Akhirnya kita bertiga, iya bener, dapat support juga lagi keluarga gitu. Akhirnya kita bertiga diet, sempet detox dulu gitu 3 hari makannya buah sayur doang. Habis itu ngitungin kalori aja, sehari aku maksimal 800 kalori, normalnya
1000 sampai 1200 gitu. Jadi memang Nggak, maksudnya ya bisa aja sebenarnya kalau mau makan coklat. Paling pantangannya yang kayak lemaknya tinggi-tinggi aja gitu. Nah sekarang kerjaan saya adalah ngitungin kalori, Bu. Kerjaannya kayak misalnya, oh kayaknya ini enak nih gitu kan, berapa kalori gitu. Ngitungin aja. Kira-kira kalau Jadi memang- brownies segini berapa kalori ya? Baru makan brownies nih tadi. Kayak cake dikit aja tuh 500 kalori. Saya kalau makan cake di pagi hari nggak bisa mampus, makan. udah kelar. Sisanya tinggal Oh my 300 ya. God. Nih jujur aja Gitu. Mel, kita berdua tuh lagi dietnya. Yang paling suportif tuh gue. Karena Vero ini ya mau siaran, bawain boba, ya kan? Bawain brownies. Gue ini baik ya, mau siaran gue bawain smoothies yang kalorinya rendah. Tuh, kurang baik apa gitu. Tapi memang sepenting itu ya Mel, menghitung kalori dalam proses penurunan berat badan ya? Kalau kemarin tuh karena memang proses dietnya adalah kalori defisit, sehari emang harus kurang gitu, jadi emang penting. Cuman sekarang kalau udah tinggal maintain berat badan aja, karena bukan yang langsung drastis turunnya gitu, ya agak lebih nyantai sih Bu. Kayak Sekarang? ya mungkin sekarang nggak harus kalori defisit, sekarang udah kayak metabolisme aku bisa berapa ribu kalori sehari ya kalau bisa kurang Sesuai ambil. aja gitu ya. Dan yang penting jangan lebih aja gitu. Tapi kakak-kakak tuh udah kayak udah oke, kenapa mau kurus lagi? Karena Oke. kita kalau depan kamera nambah 5 kilo juga guys. bener banget. Iya. Jadi memang harus ya, tahu diri ya. Anyway Mel, Kamera ini... tuh kadang Ya, silakan. kamera kadang bikin insecure ya Bu. Ini makanya aku dari tadi ngecek nih, aduh udah tampak samping nih kayak Ribet banget lo Vero ini. Tapi Mel, gue pengen nanya deh Mel, kan ini kan lo tuh termasuk orang yang berjourney juga lah. Nggak langsung kira-kira, oh minum minum produk ini akhirnya 1-2 bulan langsung tirus gitu, langsung kurus. Dia ikut Muay Thai juga, ikut program kalori defisit juga. sampai ke dokter gizi juga. Yes. Itu kan berarti menurut gue itu cukup niat ya, dan itu juga lo cukup love yourself juga, karena nggak asal-asal ngambil diet yang cepat terus ujung-ujungnya kayak bikin metabolisme kita malah ancur-ancuran, terus malahan udah turun naik lagi gitu kan, gampang Yes. turun gampang naik. Nah, gue pengen nanya, ada nggak sih seorang Amel Carla ini bergumul pada saat proses penurunan badan kayak, aduh kapan sih nih gue bisa makan cake di pagi hari dan malam hari gitu tanpa ngitungin kalori. Lu pernah nggak sih di masa-masa itu Mel? And how you deal with that gitu? Jadi caranya adalah pasti ada Sebenarnya nih lo yang lagi ngulik-ngulik banget, kayak lo lagi bergerumul itu ya kayaknya nih. Mohon maaf Bu, kita sendiri sebagai host Bu. Wah, kita lagi kepo ini Misalnya Mel. kayak aku pengen boba tiba-tiba gitu kan, atau pengen cake segala macem, biasanya aku tuh nyicip aja gitu dan ambil porsi yang dikit. Misalnya kemarin aku juga udah lihat di Instagram banyak banget deh kayak snack-snack sehat tapi emang enak gitu. Jadi kerjanya Amel adalah misalnya satu porsi 200 kalori, ambil setengahnya tapi satunya lagi disembunyiin gitu loh Kak. Jadi aku kayak enak banget nih satu porsi gitu. Ngerti nggak? Paham. Mencoba Kayak untuk gitu. mengafirmasi Jadi ya. kayak menipu diri Mengafirmasi sendiri. kenyang Bener. gitu kan. Iya, Walaupun cuma setengah tapi- porsi. Tapi lagi-lagi karena memang keluarga aku waktu itu sangat suportif dan kita jatuhnya dietnya bareng-bareng, jadi lebih nggak kerasa. Dan juga karena aku lagi libur kan, makanya Emil juga milihnya tuh pas libur, karena kalau enggak ya pasti sarapan gitu-gitu kan untuk Mikir butuh sekolah kalori kan ya, ribet. apalagi kalau kamu jadi mahasiswa UI nih. Aku penasaran nih, gimana nih kamu nih sebagai mahasiswa hukum internasional? Apakah- No play. Sekarang lagi gimana gitu kondisinya? Apakah kamu lagi kelas online? Karena ya menurut aku agak susah ya kalau materi-materi kayak gitu. Aku nggak Yes. terlalu orang yang bisa visualisasinya lewat online. Kamu sendiri gimana nih sekarang pembelajarannya di UI? Via online Sekarang kan? sih alhamdulillah lagi libur, tapi memang dari bulan Maret kemarin kita udah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kerjanya cuman kayak gini, kita gawe banner sih Bu, ya live gini lah. Tapi bedanya ngobrol-ngobrol sama dosen. Jadi kita kayak bikin agak lebih malas ya Bu kalau di rumah aja, karena Amel bener-bener misalnya kelas jam 8 gitu kan. Bangunnya jam 7.55. Betul, 8:05. Buka di kasur gini aja gitu. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, ganti baju juga. Ya kan pakai baju tidur, kaos kan nggak kelihatan gitu loh. Yang penting memang udah ready aja. Dan kebetulan buka kita kayak gimana? Lo pakai ring light nggak? Lo pakai ring light nggak? Ya, lo pakai ring light gak sih pas kelas? Nggak,
kadang kalau misalnya ingat kalau misalnya kelasnya agak siang gitu, tapi kebetulan ada lampu di meja belajar terang gitu kan, jadi kayak gimana Pak dosen gitu. Terus terus sih memang kadang ya kita jadi agak, karena tugasnya lebih banyak banget, jadi waktu tidurnya jadi lebih ngaco dikit gitu, karena tugas kan semuanya esai gitu disuruh kirim, kadang deadline-nya sehari doang, seminggu. Gitu kan ada. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat ya Kak. Gua suka ini loh. Mantap, Semangat yang membara dari seorang Amel, dan memang kita juga ngerasa bahwa Amel ini apa adanya banget, dan juga auranya tuh langsung tumpah-tumpah. Sama seperti seorang yang diidolakan oleh Amel Carla, yaitu Nyai Nikita Mirzani. Bo, lo ngapain sama Nyai? Bo, ini bener gak sih Mel? Kabar burung Oh my God. Indang. Jadi pas ini dari apa acaranya Nyai Nikita Kepo ya nggak sih? Jadi kemarin pas awal-awal pandemi gitu, aku tuh diundang di acaranya Nyai. Nah, sebenarnya nih Amel sama Tante Nikita. Dipanggil tante Temennya jarang itu gak banget. pernah ketemu. Terus kayak pas ibu bilang, kamu mau nggak Nikita Kepo? Oh my God, sama Nyai gitu. I adore her in a way of her transparency aja sih kalau cara ngomongnya, terus juga blak-blakan banget, tapi ya she got a point gitu. Dan kadang ya banyak juga kan orang-orang seperti itu hatersnya. Nah tapi bagi Amel nih, karena saya juga pengen jadi lawyer ya, ya cara ngomong tuh memang harus bisa sih. Dan cara ngomongnya Nyai itu yang kayak agak lu gini tapi sakit tapi bener juga gitu. Karena ya sih mantap lah Nyai ya bisa. Maksud Amel gini, kita suka sama orang tuh bolehlah siapa aja, yang penting kita ambil nilai-nilai baiknya gitu. Betul. Karena semua orang tuh pasti ada sisi baik dan sisi buruk gitu. Selama kita bisa belajar dari orang dari sisi baiknya ya pasti ya bisa-bisa aja lah. Dan ya nggak salah kok ya, karena ya Amel beneran ngefans aja gitu cara berbicaranya Nyai, dan orangnya fun banget. Nah, itu kayaknya kalau misalnya tadi kan Amel ngebahas seputar gimana how she talk gitu kan, bagaimana dia mengutarakan pendapat juga. Tapi kalau menurut Amel, selain dari cara Nyai Nikita nih transparan dan juga lugas dalam berbicara, Nyai Nikita Mirzani itu di mata Amel Carla tuh seperti apa sih? Pasti banyak ikutin kan di berita-berita Nyai, kan ada banyak banget nih, sampai ada beberapa program juga. Tiga kata selain nyablak dan transparan ya. Coba gue pengen tahu. Transparan, 3 kata buat seorang Nikita Mirzani dari Amel Carla. Sensasional. Sensasional. Benar. Baik. Dan apa ya? Apa ya Kak? Kayak she got a point gitu loh, maksudku kayak itu udah 3 kata sendiri. Lugas ya, tajam gitu kayaknya. Ya kayak benar. tiga kata. Lugas dan tajam itu. Lugas dan tajam ya Mel. Kalau misalnya ada sebuah TV yang menawarkan Amel nih menjadi host bersama dengan Nyai Nikita Mirzani, kira-kira lo mau nggak Mel? Programnya prime time tiap hari. Apa? Prime time tiap hari. Kira-kira boleh banget, kenapa enggak? Karena beneran kemarin kayak kita cuma syuting sekitar setengah jam sampai sejam gitu, dan fun aja gitu. Walaupun ya memang kok lucu gitu, sangat menghibur dan seru banget beneran. Kayak nggak nolak lah sama Nyai gitu kan. Sama Nyai gitu kan. Anyway, ini ada beberapa pertanyaan dari question box kita yang bakal kita bacain buat Amel. Kira-kira ada 635 pertanyaan Mel. Wah, banyak. siap jawab. Ini lebih daripada soal SIMAK UI nih. Ayo SIMAK UI, SIMAK UI ya, kalau salah minus gitu. Anyway, jangan bu, kayak saya tiap hari udah kelas mulu bu. Kalau misalnya sekarang juga ini mah saya sedih banget bu. Lu apa gua dulu mau bacain? Sok, aku duluan ya. Boleh, silahkan Fer. Oke, ada yang nanya nih, Amel kok kamu jarang kelihatan sih di dunia entertainment? Emangnya lagi pada sibuk ngapain sih? Dayu.lain Samputi. Wow, hai. Sebenarnya nggak jarang juga sih. Mungkin lebih tepatnya adalah karena saya
nggak di sinetron ataupun di yang talk show segala macam. Tapi Amel juga masih sering kalau jadi bintang tamu gitu-gitu. Tapi sekarang memang lagi sibuk bikin YouTube dan maintain channel YouTube-nya Amel sih. Wih, Karena kan kalau pandemi banyak syuting yang terstop juga kan. Nah tapi tungguin aja ya, insya Allah antara tahun ini atau tahun depan ada film sih yang harusnya udah tayang. Tapi karena pandemi. Udah kepoin. Kasih bocoran dong Mel, kira-kira filmnya tuh apa genrenya? Romantis kah, komedi kah, horor kah? Romcom sih, anak-anak gitu. Jadi dua-duanya di-adapt dari buku. Satu judulnya Gisanen, satu di bawah umur. Oh ya, baik. Tapi plannya mesti tahun ini ya Mel ya? Insya Allah ya Bu, soalnya film banyak ngantri itu kan. Oh iya, benar. Kita doain ya Bu ya, semoga film Ibu masuk aja gitu. Anyway Mel, ini ada pertanyaan dari Nadia IRN. Amel, pacar kamu sekarang siapa sih? Ayo jujur. Coba ini pacarnya nonton, jangan gak diakuin ya. Apa nih? Sini. Gak ada, guys, gak ada. Ini gimmick gue aja. Gak percaya loh. Tuh, pacaran di rumah aja emang gak social distancing apa gimana sih? Jadi Amel tuh sekarang lagi jomblo. Single. Single. Tapi kemarin bener. katanya lagi deket sama Andy. Cie. Oh my god. Kenapa? Sumpah tiap kali wawancara tuh pasti kayak, Amel lagi deket sama Andy ya. Padahal makanya lo harus state siapa yang sebenarnya kalau itu bukan. Sabar Bu. Ibu emoji ya Bu. Tiap wawancara apalagi kalau ada Andy gitu kan. Misalnya Andy di sebelah sini, Amel lagi deket ya sama Andy. Ya kebetulan saya lagi duduk samping-sampingan gitu kan. Enggak Kak, semuanya nih. Mungkin kalau kakak juga yang lain yang nonton. Aku sama Andy tuh udah kayak saudaraan gitu. Padahal ya Gak satu darah, cuman kayak udah kayak saudaraan banget karena kita temenan udah best friend banget dari umur 6 tahun. Wih. Dari kayak ambil isinya daging semua dan yang gak punya daging sampai sekarang kayak udah jadi beneran gitu, udah jadi orang beneran gitu. Aku sama Andy udah dari kecil banget lah udah sering syuting bareng. Mel. Jadi itu temen ya. Mel, kamu pernah mendengar gak sebuah quotes dari Happy Marriage seperti ini? Apa cuy? The best moment in your life is when you're marry your best friend. Wow. Bener. Gimana tuh Mel kalau kayak gitu? Provokasi nih ya. Karena kalau misalnya udah sahabatan, apalagi kalau misalnya keluarga udah deket, mendukung gitu kan ya. Ya kita nggak pernah tahu sejauh siapa ya. Tapi kan seenggaknya jadi lebih mudah ya sih. Selama lo bersahabat itu masih sih nggak ada baper-baper atau cilok-cilok atau nyaman-nyaman gitu. Baper nih dia nih. Ya maksud tuh gini, kalau misalnya kayak nyaman, ya kalau kita nggak nyaman pasti nggak jadi teman baik nggak sih? Gitu loh, jadi kayak nyaman itu yang soalnya agak soalnya aku temenan dari kecil, terus kita sempet kayak nggak ketemu lama banget gitu, ada kali 4 atau 5 tahun, terus ketemu lagi pas udah gede gitu, terus jadi bestie banget aja gitu, karena apa ya, ngobrol sama Andy enak, kita curcol, aku misalnya lagi deket sama cowok atau Andy lagi deket sama cewek tuh pasti tahu aja, saling tahu. Jadi, kamu nggak mau curcol juga nih sama kita nih? Bahaya kamu. Bahaya ini lagi di program ya sis. Kalau emang kamu jomblo juga, biar ini tersebar langsung. Jadi kan semua orang tahu, Amel Carla jomblo nih. Kita akan masuk dalam segmen Bang Jualan Bang. Nah, sekarang kita ini kurang kompak nih hostnya nih. Bang Jualan dong Bang. Mel, apa kriteria-kriteria yang seorang Amel Carla lihat ketika ingin memutuskan untuk menjalin hubungan? Yes. Silahkan Mel. Wow, gini loh Kak, kalau misalnya ditanya kriteria cowok kamu gimana? Saya nggak punya kriteria aja, nggak punya cowok ya, apalagi saya pilih-pilih gitu. Aduh, yang paling penting adalah kayak ya baik dan family man ya sih. Maksudnya kalau dia sayang keluarga, sayang orang tua gitu kan, pasti sayang nggak sih sama kita. Tapi kamu tuh kan baru masuk ya ke UI dan pasti kan cowok-cowok UI ganteng-ganteng dan pinter-pinter. Tapi sementara kamu baru bisa ini belanja online doang ya, belum bisa bertatap langsung. Bener. Ya. Kayak kemarin tuh Mel bilang, oh ya salah satu resolusi tahun 2020 saya adalah punya cowok, ya nggak sih? Terus pas dilihat tiba-tiba tahun 2020 adanya COVID-19 yang mana kita di rumah aja. Udah gitu kerjaannya di rumah pakai daster doang, bikin TikTok pun pakai daster gitu kan. Jadi kayak orang ngeliatnya kayak dasteran banget ya. Padahal enggak, saya keren kok.
Pakai dasar aja keren. Oke. Sekarang kita akan bersama-sama masuk ke sesi doa yang biasanya dipimpin oleh Rian Ibram, akan saya pimpin dalam doa yang cukup hikmat. Kita doakan semuanya, kita harus mengangkat tangan kita. Kita doakan semoga Amel Carla tahun ini mendapatkan pasangan yang terbaik, either itu jodohnya atau bukan, yang penting statusnya Amel boleh berubah sehingga dia boleh merasakan yang namanya getar-getar cinta dan asmara, dan juga sukses kuliahnya, juga sukses dengan apa yang dilakukannya. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Jadi di atas ini Mel ada sesi doa, ada sesi bang jualan ya. Jadi udah komplit banget. Mantep banget the best ya. Banget ya. Parah gitu semua. Parah komplit semuanya ya. Ini yang aminin 200.000 orang lagi streaming. Yes, yang lagi streaming semuanya menjawab dan juga berdoa supaya semuanya menjadi kenyataan. Anyway, ini ada dari Resi 725, dia bilang, Kakak Amel, rahasia glowingnya apa sih Kak Amel? Wow, glowing. Saya kalau malam makan lampu. Digadoin ya lampu ya. Curiga gue udah lebih ya? Say. Tau gak sih kayak paling kesel adalah kalau ditanya, lo glowing banget muka lo, pakai apa sih? Air wudhu. Dikira saya nggak wudhu tiap hari juga gitu kan, agak sakit gitu. Tapi enggak sih, mungkin kalau menurut Amel ya, kita pasti semua orang tuh kalau cewek pasti cantik, kalau cowok tuh pasti ganteng gitu. Cuman it's the way that you, cara kita berkomunikasi gitu-gitu loh maksudnya, dan kita harus selalu positive thinking aja sih, dan that's my point guys. Kalau kita pengen cantik luar dalam ya kita harus positive thinking aja, dan keep a positive mind in every situation. Amazing banget. Ini anak umur 19 tahun udah dewasa, berwibawa. Aku gak kebayang kalau kamu nanti udah 10 tahun lagi ya. Seumur Kayaknya kamu kamu cocok ya. jadi menteri deh. Amin. Menhunkam mau Menhunkam. Berat banget ya, Fer. Oke nih, daripada yang berat-berat langsung aja kita tanya aja nih yang mungkin gak terlalu berat karena udah ada di depan mata kamu nih. Next project Amel Carla apa sih? Tadi kan udah ada film ya kan? Ada 2 film. Ada kemungkinan gak sih ngeluarin album atau single atau mungkin YouTube channelnya juga boleh nih dipromosiin siapa hari apa aja, jam berapa. Kalau sekarang sih Amel lagi sibuk bikin konten aja di YouTube channel. Aku ada namanya Mel TV, itu kayak ngebahas lagu, ngebahas gosip-gosip. Mungkin nanti aku undang kakak berdua Oh, kali boleh ya. dong, undang. Gosip. Aku juga punya YouTube channel, jadi kita bisa bikin konten bareng. Oh iya, bener banget. Kalau dia nggak Aku punya, juga nggak usah. ada. Aku juga punya ngomel podcast gitu, ngobrol with Amel. Abis itu jelasan ya paling satu lagi Amel review, kerjanya kayak nge-review hal-hal aja. Gue nonton tuh Amel review dari zaman tahun kapan dia pertama kali nge-review Sony, ada sebuah kamera yang kayak happening banget. Gue kayak, wih ini anak lumayan juga nih kalau nge-review. Oh, udah kan? lama dong ya Udah berarti. lama banget Amel review gue udah nontonin gitu kan. Makasih loh Kak. Iya paling kayak gitu aja sih, sama iya bakal ada 2 film yang insya Allah akan segera tayang, jadi tungguin aja. Terus juga kedepannya sih pengen banget main film lagi, tapi juga pengen nyoba-nyoba hal yang belum saya pernah coba, misalnya membuat lagu rap gitu-gitu, jadi lihat aja guys. Seru banget Saya ya. takut diliatin, mau lihat nggak ada Kak Yusuf di sini. Hai Kak, halo. Dia udah ini banget ya. Mel, kalau misalnya sekarang di usia Amel yang ke 19 tahun, yang kita tahu bahwa lo tuh udah berkarir dunia entertainment sudah belasan tahun juga. Apa sih Mel, kalau boleh harapan-harapan seorang Amel Carla ke depannya, atau mungkin harapan buat dunia perfilman Indonesia mungkin, silakan Mel. Yang pasti ya semoga hal-hal yang baik selalu bisa semakin di depan gitu loh. Mohon maaf itu tagline brand lain ya. Semakin di depan. Tapi semoga ya, kalau menurut Amel nih ya, kalau kita memang pengen jadi artis as in the one who membuat karya gitu lebih baik, alangkah baiknya kita membuatnya karya jangan sensasi gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kadang sometimes kalau manusia memang membutuhkan sensasi, dan semoga orang-orang Indonesia berkarya semakin baik lagi, terus juga perfilman Indonesia, perhosipan Indonesia itu semakin baik juga. Amin. Terus I hope
for the best deh untuk semua orang. Semoga semua orang bahagia dan bahagia selalu. Dan yang paling penting adalah semoga pandemi COVID-19 cepat selesai. Yeay, Jadi kita bisa kayak amin. nggak ngobrol virtual lagi nih sih Kak. Kita bisa Betul. kayak hi sis gitu. Soalnya nih kalau kayak Hi, sis. antara ada jeda iklan, biasanya gosipnya makin seru Bu. Iya enggak? Tahu banget ya Ibu Amel ya, emang udah cocok banget jadi host Kayak gosip gitu nih sih. ya. Anyway Amel, segala doa terbaik buat kamu dan aku seneng banget loh Amel ini doain juga semua orang supaya berbahagia dan kita juga pasti berdoa bersama-sama ya. Semoga para ilmuwan tuh cepat nemuin vaksin COVID. Jadi bukan cuma doa semoga COVID-nya berlalu, ya lu doain semoga vaksin cepat ketemu sehingga semua orang divaksin, COVID-nya kalah, masa pandemi ini berakhir ya. Amin. Dan semoga kayak nggak ada hoax-hoax lagi ya di antara perdunia perilmuan COVID-19 ini ya. Jadi biar kayak semua netizen aman tentram. Udah Udah lelah lelah banget ya, ya. lelah ya. Oke. Oke deh. Ternyata tidak terasa kita harus pamit lagi nih. Pamit. Pamit nih Amel. Mel, thank you so much. Udah nemenin kita selama 1 jam dan juga semua Insatizen yang ada di rumah. Udah menghibur kamu, seru banget. Jujur sukses ya buat YouTube channelnya, buat filmnya. Beneran loh ya, boleh hit me on DM juga kalau misalnya kita mau collab. Yes. Ya. Karena kita akan lanjut lagi membawakan berita-berita yang lagi viral. Thank you Mel. Bye-bye. Stay Dadah, happy and Kak. healthy. Terima kasih, Aiko. Bye-bye. Salam buat semuanya ya.